Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Karaya Channel di sini. Kali ini Karaya akan menayangkan salah seorang ibu parubaya yang menjual berbagai macam jenis sate di sini. Jadi nama ibu ini namanya Ibu Hamsiah. Bukan, namanya itu Ramsiah namanya. Dia dipanggil di kampungnya itu namanya Inak Ram. Ya, kalau Indonesia Ibu Ram namanya. Jadi dia berjualan sate ini di Jalan Guru Bangkol, Pagesangan Timur, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi dia jualan ini udah hampir puluhan tahun. Tapi kalau di pinggir jalan ini sekitar 4 tahun. Nah, kalau di dalam kampungnya ini dia berjualan katanya sejak gadis ya, sejak dia kawin gitu ya. Jadi bisa dibilang sekarang kan umurnya sekitar 50 tahun. Nah, bisa dikatakan hampir 20 hampir 30 tahun lah dia berjualan. Nah, di sini dia memang jualan berbagai macam jenis makanan juga. Di samping sate ada sate ayam, ada sate usus, ada sate babat, ada sate usus sapi, usus ayam, dan juga dia memakai 2 bumbu. Jadi bumbunya itu ada bumbu kacang sama bumbu khusus untuk bumbu sate bulayak. Kebetulan saya melewati, kalau setiap berangkat kerja maupun pulang itu kita melewati dagangan dari Ibu Ram ini. Nah, dia berjualan itu kalau di sini di pinggir jalan itu sekitar sore hari. Jadi ba'da sholat asar sekitar jam 4 lah, paling cepat di jam 4 atau enggak jam setengah 5. Nah, dia jualan seperti ini sate ayam ini yang sudah dikasih bumbu. Nah, kebetulan saya memesan sate usus sapinya itu 20.000. Jadi kalau 10.000 kita beli dikasih 12 biji. Begitu juga dengan sate ayamnya dikasih 12 biji. Nah, kadang kita ditambah 2 tusuk satenya itu ditambah kita 2 tusuk, jadinya kalau kita beli 20.000 kan dia 24 isinya, jadinya ditambah 2 tusuk jadinya 26. Nah, ini Ibu Ram ini kebetulan pas lagi datang untuk memesan 2 bungkus sate, yang sate ayam sama sate usus sapi ini. Pas lagi baru buka dia. Nah, kebetulan saya ini merupakan pelanggan yang pertama membeli di sini. Langsung kita pesan terus langsung dibakarin. Nah, Ibu Ram ini semua dari masakannya itu, baik dari nyiapkan bumbu, dari siapkan kan ada lontong juga, ada kerupuk di sini dia jualan, dan juga ada dari bumbu satenya, bumbu sate bulayak, bumbu kacang. Nah, ada juga di sini pelalah tempe sama dengan tahu. Jadi tempe sama tahu itu dicampur dibuat bumbu sambal, tapi pakai berkuah dari sini. Nah, menurut penuturan dari Ibu Ram ini, jadi semua hidangan ini, semua sate itu dikerjakan sendiri katanya. Nah, ini juga dia menjual pelecing. Nah, kalau di sini di Kota Mataram itu ada juga, atau di Lombok ini ada makanan khas pelecing kangkung di sini. Nah, kalau dia pelecingnya itu pakai urap dia di sini, sama ada sambal kelapa yang diparut. Nah, kalau kita mau tambahin dengan bumbu kacang ya dikasih sama Ibu Ram ini. Jadi dia memang kalau di saat menyiapkan semua hidangannya seperti ini nih, jadi dia sendiri yang kerja gitu. Jadi tidak ada yang bantu dia, kecuali kalau pas maghrib nanti anaknya yang gantiin dia. Jadi dia pulang sholat maghrib dulu, nanti anaknya yang ganti. Anaknya kebetulan masih duduk di sekolah menengah atas kelas 1 SMA. Nah, kalau kita mau beli ini kayak ini nih, ada tempe campur tahu itu dikasih kuah dari sini.
Ada juga lontong, ada juga pisang, ada juga kerupuk kulit, ada juga kerupuk dari tepung terigu, ada juga kerupuk kulit ayam. Pokoknya macam-macam dah. Kalau kita kepingin di sini tuh bisalah kita isanya di samping kita beli sate, kita juga bisa beli berbagai macam kerupuk. Nah, ini kuahnya nih kuah sate bulayak, dikasih dia bawang goreng. Ini bumbu kacangnya. Nah, kalau ini pelecing, jadi ada urapnya. Terus ada 2 macam sambalnya dia dibuat di sini. Ada sambal tomat sama ada sambal yang pakai bumbu. Jadi ada raginya di sana. Nah, kebetulan juga dia nyiapkan di sini seperti ini, dia parutan kelapa tapi dikasih dan nanti sambal. Jadi biar agak pedes gitu dia pelecingnya itu. Nah, ini kan dikasih dia nanti diaduk sama dia. Jadi memang dia ada pakai sarung tangan ini, langsung aja praktis pakai tangannya itu. Jadi namanya kisahnya ibu-ibu yang berjualan di kampung itu kisahnya praktis gitu ya. Kisahnya walaupun dia memang ini di pinggir jalan ini, jadi tidak ditutup pakai kaca gitu ya. Kalau memang kendaraan lalu lalang, kisahnya dia syukurnya ini sekarang ini lagi musim hujan ini. Jadi kalau dia motor lewat di depan dagangannya itu tidak ada debu yang berterbangan. Syukurnya begitu ini. Coba kalau kita memang jualan istilahnya kita mampir ke sini pas di saat musim kemarau ya. Kalau jarang hujan, begitu lewat sepeda motor atau mobil itu, wah debunya di sini terbangan ini. Makanya ini ada sebagian dari satenya ditutup pakai ditempatkan dalam bentuk box plastik ini seperti ini. Nah, sambil ngobrol di sini saya sama Ibu Ram ini saya tanya-tanya tentang bagaimana sih modalnya berapa gitu ya, keuntungannya berapa gitu. Nah, sambil menunggu sambil menunggu satenya matang ini dibakar sama dia cerita terus mengenai usahanya tentang usahanya ini. Jadi Ibu Ram ini diperkirakan modalnya katanya gitu ya sekitar Rp2.500.000. Nah, dalam satu hari kalau di saat ramai pelanggan atau pembeli datang ke sini, bisa dia mendapatkan sekitar 500.000 sampai hampir 750.000 rupiah. Tapi kalau keadaan sepi pembeli di sini, paling banter dia sekitar 300.000 lah sampai 400.000 per hari. Nah, jualannya ini kebetulan sih tidak hanya dari warga Kota Mataram yang membeli sini, bahkan dari luar kabupaten yang bisa bilang, dari Lombok Tengah atau Lombok Barat itu datang ke sini membeli atau mencoba mencicipi sate bulayaknya. Jadi kalau Ibu Ram itu memiliki atau berbagai jenis sate ya, saya ulang ya. Jadi sate bulayak di sini pertama ada sate usus sapi, sate usus ayam, ada sate ayam khusus dagingnya, ada sate babat. Nah, jadi ada 4 macam, ada sate daging juga. Jadi ada 5 jenis sate yang dijual di sini. Jadi bagi ibu-ibu atau yang malas masak ya, nah tidak sempat masak di rumahnya, mungkin sore pulang kerja capek, terus sampai di rumah kelelahan, malas masak, ya bisalah mampir ke sini membeli beberapa macam sate yang ada di Ibu Ram ini. Jadi jangan lupa alamatnya dia di Jalan Tuan Guru Haji Bangkol, Pagesangan Timur, Kota Mataram. Jadi persis di pinggir jalan dia. Jadi di Karanganyar, Pagesangan Timur, Kota Mataram, Jalan Tuan Guru Bangkol. Nah, ini kebetulan udah hampir matang satenya. Nah, sambil misalnya ngobrol-ngobrol, dia juga Ibu Rami menceritakan tentang keluarganya. Dia memiliki 4 orang anak dan 2 anaknya kebetulan sudah kawin, dan sekarang sudah dia memiliki cucu itu 4 orang, 4 cucunya. Kadang kalau dia masih tersisa nih satenya ini memang dibawa pulang, ditaruh di kulkas ya, biar jangan basi ya, biar jangan bau ya. Jadi besok bisa dijual kembali. Jadi saya lihat dari Ibu Ram ini sebagai ibu rumah tangga itu penuh semangat untuk membiayai atau menghidupi keluarganya.
Karena suaminya juga dia sebagai ini suaminya sebagai buruh. Buruh artinya itu dia sebagai buruh kasar seperti tukang gitu ya. Nah, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, karena untuk menutupi atau biar dapurnya cepat ngepul ya, dan juga bisa terpenuhi sandang pangannya di dapur itu. Di dapur, jadi dia juga berusaha ya menjual bermacam jenis makanan seperti ini untuk membantu suaminya yang bekerja sebagai buruh kasar. Nah, ini hampir matang ini anunya. Kebetulan saya ambil gambarnya sambil ada asap-asap yang pedas juga mata kita di sini di depan pembakaran ini. Jadi kadang saya pindah ke sebelah kiri, kadang pindah sebelah kanan, karena kan asapnya setelah dikipas ada yang ke barat, ada yang ke timur. Jadi saya ke kiri ke kanan ambil gambar untuk menghindari asap yang berterbangan ini, karena mata kita pedas dibuat ini. Karena di samping ada bau masakannya dan ada bumbunya itu membuat mata juga pedas. Nah, gitu ya. Jadi asapnya itu memang membuat mata kita pedas, makanya saya agak menjauh sedikit, kadang-kadang maju menanyakan kaitannya dengan usaha dari Ibu Rami. Kita bersama kuatkan iman legade, insya Allah kesusahan. Kalau setiap harinya itu memang di sini dia kan buka sore hari nih, habis ba'da asar sekitar jam 4 sore ya. Jadi tutupnya dia sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Jadi bagi teman-teman yang mau mampir malam hari ya, habis sholat isya nih atau sekitar jam 8 atau jam 9 bisa mampir ke sini. Masih dia buka. Jadi sate yang disiapkan tuh memang banyak di sini ya. Jadi di bahannya ini kalau usus katanya ya, dia beli di pasar itu per kilonya itu ya. Kalau yang usus sapi yang sudah direbus itu harganya Rp70.000. Nah, sedangkan kalau usus sapi yang mentahnya itu harganya Rp30.000. Jauh kan bedanya. Nah, saya tanyakan kenapa lebih murah yang mentah daripada yang sudah dimasak. Ternyata kalau yang harganya 70.000 per kilo yang sudah dimasak itu memang banyak dia 1 kilo itu kan. Nah, sedangkan kalau kita beli 30.000 yang sudah mentah, 1 kilo nih yang kita beli yang sudah yang mentah, terus kita rebus sendiri, nanti dia akan menyusut. Apalagi kalau diterus rebus biar dia empuk gitu ya dagingnya. Jadi dia menyusut. Bisa jadi yang 1 kilo kita beli mentahnya itu begitu kita rebus, nanti dia akan menyusut setengah kilonya. Bisa jadi dia ukurannya setengah kilo jadinya. Makanya saya tanya sama Ibu Ram ini, mana lebih baik Ibu Ram beli yang sudah matang atau yang mentah? Tapi dia jawab sesekenaknya aja, mana yang saya ketemu usus sapi yang matang yang sudah direbus saya beli. Tapi kalau saya ketemu yang masih mentahnya, yang mentahnya saya beli, katanya gitu. Jadi memang dia menyiapkan usus sapi itu 1 kilo, terus babatnya 1 kilo. Terus kalau yang daging ayam yang dijadikan sate ini dia beli 1 kilonya itu kadang dia beli sekitar Rp40.000 per 1 kilo untuk daging ayam. Ini yang ayam potong ya. Nah, belum lagi dia beli usus ayamnya gitu. Memang agak murah kalau usus ayamnya. Belum lagi ada rempela, ada ati, itu dijadikan sate juga sama Ibu Rami ini. Jadi dijual gitu. Nah, dari modal yang dikeluarkan ini, belum lagi itu dia bikin lontong. Nah, lontong ini memang sih dia pesan di pasar. Jadi kalau kita beli di sini, kalau lontong itu yang dibungkus pakai daun pisang itu, kalau yang kecil harganya Rp1.000, kalau yang besar harganya Rp2.000. Nah, kalau kerupuk di sini rata-rata dihargai sama Ibu Ram itu, kalau kerupuk kulit ayam itu harganya Rp5.000 per bungkus. Nah, ini sekarang sate sudah selesai, sudah matang ini. Nah, kebetulan tadi dia tanya sama saya mau yang pedas apa yang pakai cabai rawit, apa yang mau diulek sambelnya. Nah, saya minta yang pedas saja, akhirnya dipotong-potongin ini
cabai. Saya lihat kenapa dia motongnya di atas meja, mana talenannya Bu, saya bilang gitu. Harus sudah biasa ini katanya gitu. Ini alat tentara gitu, yang penting dipotong-potong itu insya Allah sehat katanya gitu. Saya sih ketawa aja sama dia nih. Jadi dia potong di atas meja itu langsung, jadi tidak pakai talenan. Nah saya minta sama dia, yang sate ayamnya pakai bumbu kacang, yang sate bulayaknya, yang sate usus sapinya itu pakai bumbu sate bulayak. Nah dia lagi sibuk nyiapin ini kertas bungkus ya, potong. Kebetulan saya beli ini sate usus sapinya 20.000, jadi dikasih 26 tusuk sama Ibu Rame ini. Nah ini sate ayam ini dicelupin di bumbu kacangnya. Nah, ini harganya saya beli 10.000, dikasih 14 tusuk sama Ibu Ram. Dikasih kecap manis dia. Mana ya, persan limau. Nah, baru ditambahin dengan potongan tadi cabai hijau tadi itu ini. Nah yang jadi dia pusing ini, dia mencari staples untuk mau cari staples, dia bingung di mana ditaruh. Jadi sampai saya bantu dia nyari staples. Saya buka tempat-tempat di mana dia nyelit staplesnya itu ya. Sampai dia buka di tongnya itu, di mana dia taruh staplesnya itu. Bahkan mau sempat minjam di toko sebelah ini nih staples. Jadi saya bantu buka semua, kita angkat-angkat di mana dia taruh staplesnya. Sampai dia bingung sendiri Ibu Rami. Nah itu sate usus sapi yang dicelupin di bumbu sate bulayak itu. Jadi dalam keadaan panas, udah dibakar tuh dicelupin di sana itu. Ini masih mencari staples, entah di mana dia ditaruh. Tuh digeser-geser semua tempat-tempatnya, sampai plastik, pisang semua diangkat semua, entah di mana dia ditaruh. Sampai dia lihat tongnya kembali, sampai dikeluarin ada semangka juga dijual di sini. Jadi sampai dicek nggak ada juga nih. Padahal dia bilang sempat dia keluarin staples gitu. Jadi staplesnya itu warna apa ya tadi? Warna hijau kalau salah katanya itu. Nah, sampai dibuka ini tembolak namanya itu, dibuka entah di mana dinyelit itu staples itu. Jadi saking lamanya kita mencari staples di mana dia staplesnya ditaruh. Jadi rencana bungkusan itu tidak pakai staples, langsung diikat ditaruh di tas kresek. Itu langsung rencananya mau dimasuk baru diikat. Tapi dengan sigap terus mencari entah di mana staples itu, pada akhirnya ketemu juga. Jadi staples itu ada di bawah sate usus sapi itu dia. Jadi dia ketindih dia sama sate usus sapi itu. Nah di sana. Nah inilah staples ketemu dia. Ternyata sudah ketemu juga warna biru dia, ternyata dia staplesnya. Udah lama dicari. Nah sekarang dia akan bungkuskan saya itu sate usus sapi. Nah seperti ini aja. Ini kebetulan 26 tusuk, saya beli Rp20.000. Nah, ya lumayan ini sih, memang bumbunya ini menggoda ya, bikin kita ngiler ini ya. Jadi dia ditambah dengan potongan cabai hijau yang tadi dipotong-potong itu, baru dipereskan limau ya, jeruk limau ini. Nah, baru dibungkus, baru di staples. Nah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang mau sempat mampir di sini silakan mampir. Yang repot, yang tidak sempat masak boleh mampir di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arah susah pasti arah senang, mula mano hiduplah dunia. Nasib manusia diatur si Tuhan kuasa dalam hidupnya.
tetap bersama kuatkan